Jadi ketika Allah berfirman, pergilah, tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh neraka jahanamlah balasanmu semua, sebagai pembalasan yang cukup. Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau, maksudnya iblis, sanggup dengan suaramu yang memukau. Jadi Allah itu menyuruh iblis, perdayakan saja mereka dengan suaramu yang memukau, dengan suara seolah-olah itu bagus, seolah-olah itu indah. Allah menyuruh iblis, menantang iblis, goda anak cucu Adam dengan suaramu yang bagus. Maka di sini perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau, iblis, sanggup dengan suaramu yang memukau. Hati-hati, ya. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka. Jadi iblis ini disuruh mengerahkan pasukannya iblis ini disuruh mengerahkan. Yang berkuda ini adalah apa? Dengan hawa nafsu. Dan yang berjalan kaki, yaitu dengan perjalanan. Jadi masa perjalanan adalah perjalanan untuk ibadah kepada Allah. Ini digoda. Jadi ketika berkuda ini dengan nafsu, berjalan kaki, ini maksudnya dengan perjalanan hidup di dunia. Hati-hati. Dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak. Lalu beri janjilah kepada mereka. Ini maka saya pernah mengatakan pada jenengan. Maka ketika jenengan terlalu mengagungkan uang, berarti jenengan ubahnya seperti menyekutukan Allah. Ini saya berani mengatakan ini karena di sini sudah ditulis. Jenengan sibuk mencari uang sampai melupakan ibadah kepada Allah, sampai melalaikan ibadah kepada Allah. Ini ubahnya jenengan seperti menyekutukan Allah. Dan bersekutulah dengan mereka pada harta. Harta ini banyak. Rumah, tanah, perhiasan. Banyak. Istri ini harta. Istri ini harta. Makanya apa? Ketika jenengan mengambil seorang istri, jenengan harus dengan mas kawin atau mahar. Ini buktinya. Jenengan mau ngaji takut kepada istri, ini sama, berarti jenengan menyekutukan Allah. Jenengan sibuk dengan urusan keduniawian, dengan urusan apa, ya sama, menyekutukan Allah. Ayo sudah di sini. Apalagi seusia-usia jenengan sudah enak. Untuk keduniawan jenengan sudah ditopang, Allah sudah memberikan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana lagi kah yang kamu dustakan? Tak takut aku. Di sini sudah keras. Dan bersekutulah dengan mereka, dengan harta dan anak-anak. Jenengan apa-apa, mau beribadah, mau haji, akhirnya terganggu oleh anak, takut kepada anak. Mau beribadah, mau ngaji, mau melakukan ibadah-ibadah kepada Allah, takut anak kelaparan, takut anak gak sekolah, akhirnya dengan sibuk mencari keduniawian sampai melalaikan ibadah kepada Allah, sampai melupakan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Di sini sudah ada.
Jadi iblis ini bisa menggoda lewat apa saja. Makanya dengarkan. Dengarkan. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Padahal setan itu hanya memberikan tipuan belaka, janji-janji belaka. Di ayat yang kemarin sudah jelaskan, penuh dengan mimpi-mimpi, fakta morgana. Gemerlapnya di dunia ini itu hanya sebagai tipu daya. Apa yang Allah adakan semua di dunia ini semata-mata hanya untuk ujian-ujian diri jenengan. Jenengan diberikan anak, jenengan dititipi harta benda, jenengan dititipi rumah, jenengan dititipi mobil, jenengan dititipi sepeda motor, jenengan dititipi tanah. Ini semata-mata hanya untuk ujian jenengan. Apakah jenengan mau mendewakan itu harta benda atau tetap ingat kepada Allah Ta'ala dan menganggap semua yang ada di dunia ini hanya semata-mata milik Allah? Itu hanya untuk ujian kan itu. Maka di sini begitu keras digembleng jenengan ini karena apa? Ini hak. Bukan apa-apa, ini nyata, hukumnya itu hukum hak. Jadi mulailah coba jangan berintrospeksi. Ini saya kembalikan lagi ke diri jenengan sendiri, karena masih banyak jenengan yang masih mendewakan harta benda, jenengan menyekutukan Allah dengan harta benda dan anak-anak, masih banyak. Nah, lebih berhati-hatilah jenengan. Ingat, semua itu hanya semata-mata titipan daripada Allah Ta'ala. Yang akan kembali kepada Allah itu nanti binafsi-nafsi. Jenengan ini nanti akan kembali kepada Allah sendiri. Apa yang jenengan bela dengan menyekutukan Allah, nanti ketika di akhirat tidak bisa memberikan pertolongan kepada jenengan. Jenengan sibuk dengan keduniawian, nanti ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tidak akan bisa membantu jenengan. Hanya yang bisa menolong jenengan ini hanya Allah Ta'ala. Maka lebih takutlah jenengan. Takutlah. Mulailah introspeksi diri jenengan sendiri. Kapan jenengan ini mau mulai istiqomah, tumakninah, beribadah kepada Allah, padahal waktu jenengan ini sudah di penghujung usia. Mau dimulai kapan jenengan? Apa nanti mulai ketika jenengan sudah innalillahi? Yang jadi pertanyaan kan kayak gitu. Sekarang saja jenengan masih sibuk dengan keduniawian, padahal jenengan sudah usia uzur, jenengan sudah diberikan kenikmatan oleh Allah. Yang diperlukan jenengan itu loh apa lagi? Ya. Lebih pahamilah, introspeksilah. Ini Al-Quran, hukumnya hak. Ini ayat-ayatullah. Kalau jenengan sampai tidak mau menjalankan, zaman sudah tidak tergolong orang-orang yang beriman, jenengan berarti pendusta, jenengan pembohong. Karena apa? Jenengan sudah mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayatullah, tapi jenengan tidak mau menjalankan, berarti jenengan berubahnya menjadi pembangkang atau pendusta atau pembohong. Ketika jenengan sudah tidak menjalankan lagi apa yang ada dalam isi-isi Al-Quran, ayat-ayatullah, berarti jenengan berubahnya seperti tidak percaya dengan kitab Al-Quran. Ketika jenengan sudah tidak percaya lagi dengan kitab Al-Quran, berarti jenengan sudah tidak beriman. Ketika jenengan sudah tidak beriman, berarti jenengan bukan orang Islam lagi. Ketika jenengan bukan orang Islam, berarti jenengan orang kafir. Dan siap-siaplah neraka jahanam yang menanti jenengan. Azab Allah yang sangat pedih yang akan
menghampiri jenengan. Naudzubillah min dzalik. Ayo mulailah introduksi. Mau dimulai dari kapan jenengan? Mau dimulai dari kapan? Ajal kita nggak tahu semua. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Lebih takutlah lagi kepada Allah Ta'ala. Ingat, kematian itu pasti mendatangi jenengan, walaupun jenengan mau bersembunyi dimanapun.